Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa. Ini keluarga Dr. Aulia, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip, membuat laporan ke Polda Jawa Tengah terkait kasus kematian putrinya. Pihak keluarga datang ke kantor SPKT Polda Jateng didampingi kuasa hukum dan tim dari Inspektorat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kuasa hukum. Rabu siang, Ibunda Dr. Aulia didampingi kuasa hukum dan tim dari Kemenkes RI datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Jateng. Pihak keluarga mengadukan permasalahan yang dialami Dr. Aulia kepada polisi. Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, laporan diterima langsung oleh Kepala SPKT Polda Jateng. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti laporan itu sesuai prosedur yang ada. Pengaduan ini nantinya akan menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi lain seperti hasil investigasi dari Kemenkes terkait kasus kematian Dr. AR yang diduga meninggal karena bunuh diri akibat tekanan senior dan juga soal kabar pemalakan maupun pelecehan yang dialami korban saat menjalani PPDS di RSUP Karyadi akan didalami satu persatu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan perbarui informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kematian Dr. Aulia Risma. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan juga Michelle Ahmad, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Selamat siang. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Kombes terlebih dahulu. Pak, seperti apa perkembangan kasus dari kasus almarhum Dr. Aulia ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin Ibunda almarhumah Dr. Risma sudah datang ke Polda, langsung ke SPKT bagian pelayanan pengaduan bersama pengacara, tim pengacara dan tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Laporan langsung diterima dan langsung kita lakukan diskusi oleh pihak SPKT dan langsung dibuatkan laporan polisi. Tentunya hal itu sangat kita tunggu karena adanya laporan polisi ini sebagai dasar kita untuk melakukan penyelidikan dan diharapkan data-data yang diberikan oleh pelapor itu dapat mendukung kita untuk mengawali proses penyelidikan ini lebih intensif. Demikian, Mbak. Oke, Pak Artanto, boleh dirincikan data-data dan juga bukti apa saja yang sudah diserahkan ke kepolisian saat ini? Ya, di sini ada tim pengacara, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim pengacara yang lebih akurat ya datanya ya. Pada prinsipnya secara garis besar, Ibunda membawa data-data awal ya untuk sebagai bahan seperti dokumen-dokumen, kemudian screenshot dari percakapan di WA, kemudian ada invoice dari pemesanan hotel dan sebagainya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk berpijak mengawali dari langkah penyelidikan. Baik. Oke, saya mau beralih ke Pak Michelle. Pak Michelle, kemudian berkas-berkas atau bukti-bukti apa saja yang sudah diberikan kepada pihak kepolisian, dan dalam hal ini kemudian apakah pihak keluarga ini menuntut secara personal atau dari universitasnya ini? Baik, terima kasih Mbak. Bukti-bukti yang kami lampirkan pada saat kami melaporkan kemarin, itu diantaranya almarhumah itu memiliki 3 buah HP ya. Tentunya bukti-bukti percakapan beliau dengan rekan-rekannya, dengan para senior, itu yang kami lampirkan sebagai bukti, dan ada beberapa saksi. Jadi di bukti intimidasi, pemerasan, terus ya intimidasi dan pemerasan itu yang kita lampirkan. Apakah ini secara pribadi begitu, maksudnya tertuju untuk pribadi tertentu atau ini untuk pihak universitas dari FK Undip sendiri atau bagaimana? Itu kita belum tahu Mbak, karena korbannya sendiri kan ini meninggal ya. Beliau yang mengalami, jadi dengan bukti-bukti yang kita punya itu kita berikan kepada pihak kepolisian, dan polisian sedang bekerja. Kita nggak tahu nanti itu pelakunya siapa saja, ada pembiaran dari institusi atau hanya pribadi-pribadi mereka,
Itu kita belum tahu. Yang jelas yang kita baca di Oke. situ itu baru dari senior-seniornya. Karena di sini nggak masuk akal dari jam belajarnya yang dari jam 3 sampai jam 3 dini hari. Itu setiap hari, Mbak. Ini lebih keras daripada pelajaran di kemiliteran. Iya. Dari jam 3 sampai jam 1 setiap hari hingga jatuh sakit, hingga almarhum ini dioperasi 2 kali. Terjadi penyempitan saraf di tulang belakang. Oke, Pak Michel, ini kalau misalnya dilihat dari pemerasan yang dilakukan oleh seniornya begitu kepada Aulia, Dokter Aulia, ini berapa total jumlah pemerasan yang dilakukan? Itu saya belum bisa ngomong karena kepolisian sedang bekerja sekarang. Pelajari semua isi handphonenya, dari hasil kecakapannya. Jadi mereka sedang bekerja, saya nggak bisa bicara itu. Cuman yang perlu saya tegaskan di sini bahwa almarhum itu bukan meninggal karena bunuh diri. Itu nggak benar kalau begitu. Anda melapor ini bersama dengan pihak keluarga, didampingi juga oleh pihak Kemenkes Republik Indonesia. Artinya, Kemenkes Republik Indonesia saat ini mendukung aksi yang dilakukan oleh pihak keluarga, bahwa ada dugaan pemerasan dan intimidasi tersebut. Sangat mendukung, Pak Menteri sangat mendukung. Bahkan sebelum kami melapor, sebetulnya keluarga tidak mau melapor karena mereka khawatir dan sering mendapatkan perlakuan intimidasi. Ya inilah yang sedang kami gali. Sampai terakhir mereka perlu jaminan dari Menteri, dari Pak Menteri, hingga mereka membuat surat permohonan bahwa mereka akan diberikan jaminan, baik secara fisik dan lainnya. Dan Pak Menteri sudah membalas dan Pak Menteri menyatakan beliau memberi jaminan. Dan perkara ini sudah menjadi atensi, Mbak. Bukan hanya di kementerian, Presiden pun mengatensi perkara ini. Nah, Oke, ini artinya laporan sudah diberikan begitu kepada Kepolisian Jawa Tengah, tetapi saat ini kalau dilihat apakah penyelidikan sudah dilakukan dan apakah sudah ada saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, Pak Artanto? Terima kasih, Mbak. Setelah laporan polisi kemarin kita terima dan kita buat dan kita sampaikan kepada pelapor bahwa kita akan menindaklanjuti laporan ini. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibunda almarhumah Dr. Risma. Kemudian kita ambil keterangan dan dari siang sampai sore kurang lebih jam 6 kita periksa. Beliau ingin istirahat karena capek. Kemudian hari ini kita lanjutkan lagi pemeriksaan guna melengkapi informasi atau laporan polisi, sehingga dengan dasar pemeriksaan kemarin dan lanjutan pemeriksaan hari ini kita bisa baru memulai kegiatan penyelidikan tersebut. Baik, Pak Artanto, kalau misalnya ternyata memang dugaan pemerasan ataupun juga pemalakan ini memang benar adanya begitu, lalu apakah kemudian nanti bagaimana nanti hukumnya, sanksinya atau pasal sangkaannya? Apakah ke institusinya, ke universitasnya, atau mungkin nanti akan polisi mencari gitu pihak-pihak yang memang sudah melakukannya? Kita harus melakukan penyelidikan dahulu, jangan menduga-duga ya. Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kita harus buktikan dulu. Dari laporan tersebut harus kita buktikan dan kita yakini bahwa barang bukti atau alat bukti nanti yang kita dapatkan bisa mengarah ke tersangka. Dan oleh karena itu proses kegiatan penyelidikan ini membutuhkan kerjasama dari pihak terkait, dari pihak keluarga, kemudian dari pihak institusi, baik dari Kementerian Kesehatan sendiri maupun dari Universitas Undip itu sendiri dan berbagai pihak. Oleh karena itu kita masih berproses, Mbak. Ini masih langkah awal. Ibunda almarhum hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Kita harus hati-hati sekali dalam kegiatan penyelidikan ini, karena kita harus betul-betul prosedural dan kompetensi kita betul-betul harus meyakini pembuktian tersebut. Oke, Pak Artanto, ini kalau kita melihat kasus perundungan yang terjadi antara senior ke junior ini, apakah juga ada kemungkinan ini senior melakukan perundungan terhadap juniornya? Ini dikarenakan dulu ketika menjadi junior ini juga dilakukan perundungan yang sama. Apakah ada indikasi tersebut, Pak? Ya, nanti dalam penyelidikan ini semoga dapat terungkap. Dan oleh karena itu harus dilakukan
penyelidikan yang mendalam. Demikian, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Misha lagi. Pak, untuk delik aduannya ini apakah hanya pemerasan dan pemalakan saja atau ada lainnya? Bisa ada yang lainnya, Mbak, masih bisa berkembang, Mbak. Kita baru lapor. Oke. Karena kita tadinya kesulitan karena keluarga tidak mau buat lapor. Biarlah polisi bekerja dulu dengan bukti yang kita berikan. Yang jelas di sini ada pembiaran dari pihak Kaprodi. Jadi keluarga almarhum sudah sering memberitahu tentang jam kerja dan tentang keluhan-keluhan dari almarhumah, tapi tidak ada respon yang positif dari pihak Undip. Baik. Baik, terima kasih Pak Michel dan juga Pak Artanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan terima kasih atas waktunya.